Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Efrasia Pulciana Palangbeda dengan NIM D1B1200035. Saya mahasiswi farmasi di Universitas Megareski Makassar. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi, saya juga ingin berbagi edukasi tentang dunia kefarmasian yang sedang saya geluti saat ini. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting, yakni yang pertama, definisi farmasi, sejarah kefarmasian, dan pendidikan kefarmasian. Jadi apa kira-kira itu farmasi sebenarnya? Mungkin beberapa orang akan menjawab, farmasi adalah seseorang yang nantinya hanya bekerja di apotek saja. Namun pada dasarnya, farmasi adalah seseorang yang sangat peduli akan kesehatan masyarakat, yang peduli akan penggunaan obat, agar pasien atau masyarakat tersebut memahami tentang namanya kesehatan dan juga penggunaan obat secara baik dan benar. Kata farmasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya farmakon, di mana arti tersebut dikaitkan dengan sebuah simbol ini yang memiliki makna jika obat digunakan secara baik dan benar, maka akan mengobati. Sebaliknya, jika obat tersebut tidak digunakan atau tidak sesuai dengan dosis tersebut, maka akan berubah menjadi racun. Profesi kesehatan itu juga menghubungkan ilmu-ilmu kesehatan dan juga ilmu-ilmu kimia, di mana di dalamnya mencakup unsur-unsur seni, identification, selection, aksi farmakologis, penggabungan, analisis, dan sebagainya. Selanjutnya, sejarah perkembangan kefarmasian. Perkembangan kefarmasian ternyata sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, di mana para tabib dan pengobatan berkembang di Yunani, Mesir, Cina, India, dan berbagai wilayah di Asia termasuk di Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, membuat orang-orang terdahulu banyak mewariskan tradisi-tradisi melalui pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini, pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai obat yang dikenal dengan jamu. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Prancis pada tahun 1797. Di sana juga berdiri sekolah farmasi pertama dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan. Penggunaan obat sejak tahun 2000 sebelum Masehi pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia dikenal dengan granul atau tablet tanah liat. Di abad selanjutnya dilakukan dalam biara yang menghasilkan tulisan-tulisan tentang obat dan pengobatan dalam bahasa Latin, hingga saat ini dijadikan tradisi dalam penulisan istilah pada bidang kesehatan. Perkembangan kefarmasian yang pesat pula terjadi pada zaman kultur Arab pada abad ke-9. Hal penting yang menjadi tonggak sejarah farmasi ialah pada tahun 1240, di Sisilia, Eropa ada sebuah surat perintah secara legal menurut undang-undang mengatur pemisahan farmasi dari pengobatan. Surat perintah tersebut juga kemudian dinamakan Magna Carta. Dalam bidang farmasi mewajibkan seorang farmasis melalui pengucapan sumpah untuk menghasilkan obat-obat yang dapat diandalkan sesuai keterampilan dan seni meracik dalam kualitas yang sesuai dan seragam. Magna Carta kefarmasian kemudian dikembangkan sampai saat ini dalam bentuk Kode Etik Apoteker Indonesia dan Sumpah Apoteker. Ada pula ilmuwan yang memperkenalkan farmasi, yakni yang pertama Hippocrates. Ia merupakan seorang dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Yang kedua Dioscorides, ia merupakan seorang ahli botani. Yang ketiga Gladius Galen, ia merupakan dokter dan farmasi dari bangsa Yunani. Dan yang terakhir Philippus Hohenheim, atau menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi. Ia menyiapkan bahan obat secara spesifik dan memperkenalkan zat kimia sebagai obat internal. Yang terakhir, pendidikan kefarmasian di Indonesia. Ada beberapa jenjang di dalamnya, yakni yang pertama SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan yang setara dengan SMA atau MA dengan masa studinya 3 tahun. Yang kedua D3 Farmasi dengan masa studinya 3 tahun. Yang ketiga D4 Farmasi dengan masa studinya 4 tahun. Yang keempat S1 Farmasi dengan masa studinya 4 tahun. Yang kelima Profesi Apoteker dengan masa studinya 1 tahun. Yang keenam S2 Farmasi dengan masa studinya 2 tahun. Dan yang terakhir S3 Farmasi
dengan masa studinya 3 tahun. Pendidikan kefarmasian ini merupakan profesi kesehatan yang prospek lulusannya adalah sebagai apoteker, entah itu apoteker penanggung jawab apotik ataupun penanggung jawab instalasi farmasi di rumah sakit. Tapi bagi sebagian orang yang ingin fokus di bidang penelitian atau riset, bisa melanjutkan pendidikan dari S1 ke strata 2 ataupun doktoral. Tetapi yang ingin fokus pada profesi apoteker, bisa langsung dari strata 1 ke profesi apoteker. Sekian dan terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.